Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali nih rasanya bisa menyapa kembali pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya bersama program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Dan pemirsa seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 6 Maret 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 9 DPR RI yang mendukung aparat penegak hukum untuk memproses kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemirsa, kasus ini juga diharapkan menjadi pelajaran bagi Kementerian Keuangan agar menanamkan nilai-nilai etika baik kepada seluruh keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Imbas kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Komisi 11 DPR RI akan memanggil Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk membahas masalah penganiayaan hingga kehidupan keluarga pejabat Dirjen Pajak yang menjadi sorotan di tengah masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad mengatakan, permasalahan anak pejabat Ditjen Pajak masuk dalam kategori serius, terlebih menyeret isu lain seperti pelanggaran pajak, gaya hidup hedonisme, masalah gaji dan insentif, hingga kendaraan yang tidak memiliki legalitas. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip taat pajak yang seharusnya menjadi teladan bagi pejabat dan keluarganya di Direktorat Jenderal Pajak. Kita udah berdiskusi melalui WA Group dengan teman-teman di Komisi 11 terkait Code of Conduct di lingkungan DJV. Karena ini sense of crisisnya sama sekali tidak ada ya. Kemudian ya kalau lihat portfolio gaji insentif yang diterima dengan kehidupan keluarganya juga menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Nah, karena itu kita nanti akan undang, jadwalkan khusus Dirjen Pajak berkaitan dengan kinerja dan kasus yang terjadi terakhir ini. Kamrus Samad mendukung aparat memproses kasus penganiayaan yang terjadi secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminta Kementerian Keuangan untuk menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran berharga. Bukan hanya pejabatnya, tetapi keluarganya pun harus memiliki etika yang baik di dalam bermasyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. BKSAP DPR RI berharap ada peningkatan kolaborasi antar negara parlemen yang berada dalam anggota SIPEC dalam rangka merumuskan solusi serta regulasi sebagai upaya pemberantasan tindak korupsi. Momentum konferensi SIPEC dijadikan Parlemen Indonesia untuk mengajak parlemen dari negara Asia Tenggara bekerja sama dalam memerangi korupsi di tingkat regional. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadli Zon mengatakan, tema aksi parlemen dalam pengawasan keuangan politik dan pemberantasan korupsi hijau di Asia Tenggara menjadi sebuah langkah konkret dalam upaya perang melawan korupsi. Menurut Fadli, parlemen dapat berperan aktif melalui fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan efektivitas dan transparansi kerja pemerintah. So I'm optimistic that through our cooperation, collaboration, and partnerships, we could contribute to the global efforts to tackle corruption and ensure integrity across the board and around the world. No country could address this complex problem alone, and only through our commitment to work together, we could fight against corruption effectively. Wakil Ketua BKSAP, Mardani Alisera menambahkan, butuh pondasi yang jelas terkait upaya gerakan anti korupsi yang diwujudkan sesuai tugas dan fungsi parlemen. Ada dua fondasinya. Yang pertama transparansi. Dengan oper parlemen policy ini kita membuka semuanya, nggak ada ruang gelap. Semua bisa. Yang kedua participatory. Ya, sudah kita terbuka, kita ngajak orang. Kalau kita terbuka tapi yang terlibat sedikit, nggak guna juga. Kalau kita ngajak tapi nggak terbuka, jadi dua, harus transparan dan harus partisipatoris.
Dari Jawa Barat, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai hasil kajian dari beberapa undang-undang sektor kesehatan yang dipantau oleh Puspanlak Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dapat menjadi masukan dalam perbaikan sistem kesehatan nasional saat ini. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyayangkan masih banyaknya tantangan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Untuk itu, pemirsa, DPR RI mendorong reformasi sistem kesehatan nasional guna mendukung percepatan terwujudnya target pembangunan kesehatan nasional. Anggota Komisi 9 DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan Seminar Nasional Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI dalam mempercepat terwujudnya target pembangunan kesehatan nasional melalui agenda reformasi sistem kesehatan nasional. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati mengatakan, saat ini penyelenggara sistem kesehatan sedang memiliki tantangan yang kompleks dengan dinamika yang berjalan sangat cepat. Tantangan yang saat ini terjadi antara lain adanya berbagai masalah penyakit seperti lemahnya pencegahan penyakit menular berkaca pada munculnya COVID-19 lalu. Kita juga harus menyesuaikan kembali konteks peraturan perundang-undangan kita dengan 6 pilar transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan oleh Pak Menkes, dan kami dari Komisi 9 support terhadap 6 pilar transformasi sistem kesehatan yang tentu saja diharapkan bisa memperbaiki layanan kesehatan kepada rakyat Indonesia yang saat ini memang masih harus banyak ditingkatkan. Masih banyak PR, dan mudah-mudahan melalui Seminar Nasional hari ini terlahir gagasan-gagasan baru, ide-ide baru untuk menyempurnakan dan memperbaiki tata kelola sistem penyelenggaraan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kurniasi juga menyinggung terkait rancangan Undang-Undang Kesehatan yang menurutnya perlu mengakomodir BPJS Kesehatan yang berorientasi kepada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari Banten, Rifki dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, di sini Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah pusat melakukan sinergi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat efektif.
Masih adanya ketidaksesuaian antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten kota yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah belum bisa berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Mardani yang mencontohkan pembangunan infrastruktur di daerah yang seringkali terjadi tumpang tindih atau ego sektoral baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Untuk itu, menurutnya perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena sejatinya tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. Sekarang ini antara pusat, provinsi, kabupaten, kota ada istilah mensana in corpore sano. Lo kesana, gue kesono, nggak nyambung gitu. Saya pernah ke Sabang, pemerintah pusat udah bikin pelabuhan bagus. Tapi oleh provinsi dan kabupaten kota tidak disambung jalannya. Akhirnya yang terjadi ya terbengkalai, sayang. Kita tentu tidak mau ada uang negara, uang rakyat yang terbuang karena ketidak-alignmenan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kami di Komisi 2 justru lagi agak terbalik. Kita malah mau tarik otonomi daerah dari kabupaten kota ke provinsi. Yang tidak perlu dipilih atau yang malah kabupaten kotanya, karena kasus DKI agak sukses DKI. Tentu dengan catatan satu provinsi maksimal 6-8 kabupaten kota saja. Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, Mardani mengusulkan adanya penambahan jumlah provinsi di Indonesia. Hal ini diperlukan agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara efektif serta optimal. Oki Zulindra dan Yoga TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menilai pentingnya upaya preventif dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI tegaskan sistem kesehatan nasional perlu bersifat preventif atau pencegahan dibanding kuratif atau penyembuhan. BK DPR RI menyatakan siap mendampingi pembahasan rancangan undang-undang tentang kesehatan hingga selesai. Saat acara Seminar Nasional Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan, Kepala BK DPR RI Inosensius Samsul mengatakan rancangan undang-undang tentang sistem kesehatan perlu mengakomodir 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk memahami model pelayanan kesehatan melalui regulasi. Nah, tentunya praktek atau sistem yang sudah dilakukan selama ini kan sudah memberikan kenyamanan juga untuk beberapa pihak tertentu ya, merasa menikmati sistem ini. Nah, nanti kalau diubah kan pasti akan terjadi pergeseran-pergeseran atau perubahan-perubahan cara kerja ya, dan bahkan pihak-pihak yang terlibat juga bisa terjadi pergeseran ya. Sampel contoh aja, kalau nanti misalnya orientasinya pada upaya preventif, maka institusi atau peran-peran yang paling penting itu adalah aktivitas dan termasuk biaya dari APBN di pelayanan dasar, di puskesmas, membuat orang itu lebih berpikir tentang kesehatannya dibandingkan dengan berpikir tentang bagaimana menyembuhkan. Inosensius mengungkapkan selama ini alokasi APBN cenderung mendukung upaya kuratif, padahal menurutnya akan lebih efektif dan efisien apabila diorientasikan pada upaya preventif agar masyarakat sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Dari Banten, Rifki dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI akan memanggil Dirjen Pajak Kementerian Keuangan buntut dari kasus penganiayaan yang berujung pada terungkapnya dugaan pelanggaran pajak. Nah, pemirsa, rencananya pemanggilan akan dilakukan setelah DPR RI memasuki masa sidang. Dan pemirsa, informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Pemirsa, kasus penganiayaan yang berujung dugaan pelanggaran pajak dinilai bertentangan dengan prinsip taat pajak yang seharusnya menjadi teladan bagi pejabat dan keluarganya di Direktorat Jenderal Pajak. Nah pemirsa, DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk menjadikan kasus ini sebagai satu pelajaran berharga, bukan hanya pejabatnya saja, namun juga keluarganya harus memiliki etika yang sama di dalam bermasyarakat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pajak sejatinya merupakan modal utama pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Bayangkan saja, tahun 2022 pendapatan negara melalui pajak mencapai 2.000 triliun rupiah. Artinya, kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak turut berperan membangun negeri. Namun semangat dan kepatuhan masyarakat goyah seketika. Kasus penganiayaan dan gaya hidup mewah Mario Dandi selaku anak dari mantan Kepala Biro Umum Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun menjadi penyebabnya. Hiruk-pikuk kasus ini semakin meluas setelah kendaraan mewah Rubicon yang dimilikinya diketahui telat bayar pajak. Tak hayal jika hal ini berimbas pada kekecewaan publik terhadap jajaran Ditjen Pajak. Kecewa Pak saya, seharusnya bayar, tidak harus itu, harus bayar. Biarpun pegawai pajak tetap harus bayar pajak. Karena itu untuk pemerintahan juga, kita juga. Terbaru, Rafael Alun telah menjalani pemeriksaan KPK terkait kekayaannya yang mencapai 56 miliar rupiah. Lembaga anti rasuah itu juga mendalami kepemilikan Jeep Rubicon dan Harley Davidson. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pun ikut angkat bicara. Menurutnya, pengecekan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN perlu dilakukan untuk meredam spekulasi yang beredar di masyarakat. Hal itu dinilai dapat menjaga marwah Ditjen Pajak di mata masyarakat. Saya pikir apa yang kemudian tadi disampaikan itu kan kita mesti juga pilah-pilah. Tidak semua kemudian oknum pajak itu kemudian berperilaku seperti yang disangkakan. Dan itu juga kita mesti kemudian cek juga, karena itu kan dilaporkan ke LHKPN ya. Kalau di LHKPN harusnya juga asal-usulnya terang benderang. Saya pikir tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus melaporkan LHKPN. Mungkin bagi yang belum melaporkan di sana dan kelihatannya cukup banyak, yaitu kemudian harus juga melaporkan dan juga harus dicek benar apa sebab-sebab mereka tidak melaporkan begitu.
Buntut dari kasus ini, Komisi 11 DPR RI akan memanggil Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Terlebih permasalahan ini ikut menyeret isu lain seperti pelanggaran pajak, gaya hidup mewah pejabat, hingga masalah gaji dan insentif. Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip taat pajak yang seharusnya dapat diteladani masyarakat dalam pribadi pejabat dan keluarganya. Nanti di saat masa sidang kita akan panggil DJP, kita udah berdiskusi melalui WA Group dengan teman-teman di Komisi 11 terkait Code of Conduct di lingkungan DJP. Karena ini sense of crisisnya sama sekali tidak ada ya. Kemudian ya kalau lihat portfolio gaji insentif yang diterima dengan kehidupan keluarganya juga menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Nah, karena itu kita nanti akan undang, jadwalkan khusus Dirjen Pajak berkaitan dengan kinerja dan kasus yang terjadi terakhir ini. Kasus Rafael Alun ini menambah panjang deretan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat kasus pelanggaran hukum. Mulai dari kasus penganiayaan, korupsi, hingga suap. Belum usai kasus Rafael, publik kini menyoroti Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Pejabat eselon 3 itu disinyalir memiliki harta belasan miliar dan sejumlah kendaraan mewah yang diperlihatkan di akun media sosialnya. Bak sebuah kotak Pandora yang terbuka. Viralnya kasus penganiayaan anak Ditjen Pajak turut membuka berjuta pasang mata publik yang mencari fakta kelalaian pejabat kita. Kasus ini diharapkan menjadi momen Ditjen Pajak untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah pelayanan publik sehingga semangat ketaatan pembayar pajak tetap terjaga. Meski kondisi ekonomi masyarakat tidak semuanya sejahtera. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pandemi COVID-19 tentu masih ada, walaupun tarifnya sudah melandai. Tapi pemirsa, untuk kondisi yang seperti ini, apalagi cuaca juga sedang tidak menentu ya, kebugaran dan juga kesehatan tubuh menjadi kunci utama untuk bisa menghadapi kondisi saat ini pemirsa. Nah, salah satunya yaitu dengan berolahraga. Setuju nih, Alfat olahraga? Olahraga, Elisa. Setiap hari memang kita harus berolahraga ya. Nah, ini ada salah satu olahraga nih Alfat yang sangat menarik, apalagi sempat hype nih, sempat tren di masa pandemi, yaitu olahraga bersepeda. Nah, tentunya kalau kita berbicara soal bersepeda, ini bisa menjadi salah satu hobi juga, bisa salah satu juga bergabung dengan komunitas. Setuju. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat.
keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, tadi Elisa sudah menyampaikan bahwa olahraga yang sedang digemari, baik di pandemi ataupun hingga saat ini, yaitu adalah bersepeda. Kenapa pemirsa digemari? Karena memang bersepeda ini bisa masuk ke semua usia. Betul. Kemudian olahraganya pun juga ringan dan juga menyenangkan. Dan juga bersepeda ini pemirsa, ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita semuanya. Tapi selain itu ya Alfa, ternyata bersepeda ini juga bisa jadi wadah buat kita bersosialisasi nih dan juga bersilaturahmi dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan bergabung ke komunitas sepeda. Setuju sih Elisa, karena kalau aku nih ya, jujur kalau misalkan kita bersepeda, itu rasanya kurang kalau hanya sendirian. Iya benar. Jadi memang bersepeda tuh enaknya kita muter-muter ke trek yang belum kita ketahui, kemudian cari warung kopi atau apa bersama teman-teman. Dan pemirsa, di parlemen ini ada juga komunitas bersepeda. Seperti apa komunitasnya? Simak dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Aktivitas fisik seperti olahraga merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan dan kebugarannya. Selain kesehatan fisik, olahraga juga baik bagi kesehatan mental dan beragam manfaat lainnya. Salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan digandrungi masyarakat masa kini yaitu bersepeda. Lebih dari sekedar tren, bersepeda juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi resiko masalah kesehatan yang dapat dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Lewat olahraga bersepeda ini juga, aktivitas bersosialisasi masyarakat yang sempat hilang sejak adanya pandemi mulai terjalin kembali. Salah satunya melalui komunitas sepeda. Nah, salah satu komunitas tersebut ternyata ada juga di parlemen loh guys. Komunitas sepeda tersebut adalah Komunitas Sepeda Parlemen atau Parle Cycling Community yang disingkat Parlesisi yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menarik bukan? Ingin tahu lebih detail? Yuk, mari simak ulasan selengkapnya berikut ini. Komunitas Sepeda Parlemen atau Parle Cycling Community ini secara sah diresmikan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Saat itu diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Tujuan didirikannya Komunitas Sepeda Parlemen sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi dan menjaga kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat itu, kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dan berharga. Dengan olahraga teratur, diharapkan bisa menjaga kebugaran dalam menjalankan tugas rutinitas. Komunitas sepeda parlemen ini terdiri atas jajaran pegawai dan jajaran pejabat kesekjenan. Kedepannya, pihak kesekjenan akan menyediakan sarana khusus untuk segenap anggota DPR RI yang memiliki hobi bersepeda untuk kemudian bersama-sama melakukan aktivitas olahraga bersepeda atau yang familiar disebut dengan goes. Kegiatan goes ini nantinya juga akan dirutinkan loh. Hadirnya komunitas sepeda parlemen atau Parlesisi di lingkungan Kesekjenan DPR RI semakin melengkapi beragamnya komunitas yang sudah ada terlebih dahulu. Parlesisi dihadirkan khusus untuk mewadahi komunitas atau pecinta hobi sepeda di DPR. Nah, itu tadi seputar informasi terkait komunitas sepeda yang ada di parlemen. Ternyata selain menyehatkan, bersepeda juga dapat dijadikan sebagai wadah dalam bersosialisasi ya pemirsa. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses
di mana seluruh anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, meskipun sedang dalam masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Selvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.